Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, memahami dengan benar. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes menyajikan kontroversi mengenai identitas Yesus yang sesungguhnya di hadapan orang-orang Yahudi. Beberapa hal yang menjadi permenungan. Pertama, dengan mengidentifikasikan dirinya sebagai putra Allah, status Abraham sebagai patriarkat pertama bangsa Yahudi dipertanyakan dan hendak dilenyapkan. Kedua, Yesus bahkan menyatakan secara terbuka bahwa sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Ketiga, reaksi keras orang Yahudi terhadap Yesus semakin tak terhindarkan dan akhirnya akan berujung pada pemuliaannya sebagai putra Allah. Dengan menyebut dirinya sudah ada sebelum Abraham, Yesus secara tidak langsung menyatakan diri lebih besar dari Abraham. Bagi orang Israel, itu penghinaan besar atas keagungan bapa bangsa itu. Maka mereka hendak melempari dia dengan batu. Sebetulnya, apa yang disampaikan oleh Yesus adalah kebenaran, tetapi tingkatan iman mereka yang dangkal tidak sanggup menyelami rahasia mistik yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Jika mereka membuka hati mereka sedikit lebih lebar bagi sabda Tuhan, mereka akan dapat menerima kata-kata Yesus itu. Itulah yang dibuat oleh para murid tetapi diabaikan oleh kalangan penguasa. Saudara-saudara terkasih, Roh Tuhan senantiasa mempunyai cara untuk mewahyukan dirinya kepada manusia. Ketika kita berusaha memahaminya dengan akal budi, kita tidak akan pernah sanggup. Tetapi ketika kita memasrahkan ke dalam tangan Roh Tuhan sendiri, peristiwa hidup yang sederhana sekalipun dapat menjelaskan kebesaran dan kemuliaan Allah. Untuk sampai kepada tingkat kepasaran inilah yang harus kita perjuangkan. Tidak mudah karena kita ingin menentukan jalan hidup kita sendiri. Untuk itu kita belajar beriman.
Jalan Tuhan itu penuh misteri dan banyak kali tidak dapat dipahami. Tetapi satu hal yang boleh diyakini ialah Tuhan senantiasa menuntun manusia menuju kemuliaan, kendati melewati jalan berkelok-kelok. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.